Ketemu lagi hari ini dengan Mama Eji, tentunya dengan nih roti yang gembul-gembul. Dan ini pastinya lembut banget, kalian bisa lihat ya. Aku penyet kiri kanan, udah terlihat betapa lembut roti ini dan kali ini juga sangat istimewa. Nih, ntar kita sobek-sobek dulu ya. Ini enak banget untuk teman minum kopi atau teh di malam minggu. Nah, ini aku buat hanya dengan sejumput ragi. Jadi, bagi kalian yang tidak ingin menggunakan ragi yang banyak, kalian bisa coba metode ini. Caranya juga masih sangat mudah. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Air putih suhu ruang, tidak hangat atau dingin, 1 kuning telur, kemudian gula pasir. Ini kita aduk dulu sampai setidaknya tercampur merata. Dan nah, sekarang kita akan gunakan ragi, boleh merek apa aja. Kalian bisa lihat nih, aku ambil ya kurang lebih tuh sejumput atau hanya beberapa butir gitu. Kalau kalian mau hitung boleh. Nih raginya tuh dikit banget tuh, seperti itu ya. Dikit dah pokoknya, sedicubit aja. Dan ini akan kita campurkan. Nah, jadi untuk perhitungannya jika 1 kilo kalian gunakan ragi itu 2 gram. Kalau setengah kilo berarti raginya 1 gram. Dan terus kalian bagi-bagi aja ya. Jadi kalau untuk 250 gram tepung terigu protein tinggi ini kita hanya gunakan sejumput karena kalau ditimbang tuh 0, sekian gitu loh. Jadi bisa dikira-kira aja. Cubitannya jangan gede kayak kita nyubit ginjal. Nah, udah kita campurkan dulu ya sampai merata. Sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Nih, konsistensinya seperti ini ya. Lunak, tapi nggak terlalu lunak banget. Ini agak lebih sedikit padat dibanding resep roti yang sebelumnya. Tapi ingat, tetap masih terasa lunak. Nah, sekarang kita tutup bungkus. Lebih rekomen jika kalian menggunakan plastik karena lebih lembab udaranya. Dan biar lebih cakapan lagi, aku gunakan penutup ini untuk kalian. Nah, ini akan aku diamkan. Letakkan pada suhu ruang sampai mengembang. Aku tuh 6 jam atau kalian bisa buat jam 7 malam untuk kita olah besok jam 7 pagi. Nah, ini dia hasilnya setelah kita diamkan. Dan pastinya terlihat mengembang ya. Serat-seratnya juga banyak. Nih, kalian nanti bisa merasakan sendiri, juga sangat elastis. Lalu, aku tambahkan dengan susu bubuk full cream. Di sini susu bubuk full cream Denko, kemudian garam. Nah, bahan kering ini aku campurkan dulu sampai merata. Jadi kalau kalian buat ini, aku sarankan untuk sekalian buat yang banyak. Kalau sedikit, aduh, pasti pengen lagi. Dan kalian bakal nyesel kalau buatnya sedikit. Karena ini rasa, aroma, tekstur, dan rasanya itu emang beda dari roti biasanya. Walaupun hanya menggunakan ragi yang sedikit. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan butter atau margarin boleh. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia. Nih, oh ya, pada tahapan ini kalian juga boleh menggunakan mixer ya. Ini aku masih dengan tanpa ulen dan mixer, hanya dicampurkan aja nih sampai merata, tidak ada lagi yang melekat adonannya pada bowl atau tangan. Nah, kalau udah tercampur semua, kembali akan kita istirahatkan dulu sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan ya. Aku sampai 90 menit. Nah, jadi dengan menggunakan ragi yang sedikit ini memang fermentasinya itu akan berjalan lambat, perlahan, dan lama. Tapi adonan ini nantinya akan menghasilkan seret yang halus dengan aroma wangi roti yang khas. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya dengan cara langsung ya misalnya. Nah, ini udah mengembang, double size tuh. Udah terlihat elastis, kalau dipegang itu ya halus, mulus seperti ini. Dikempiskan, buang udara di dalamnya, kembali kita folding dulu untuk kita padatkan. Nih, dibulatkan seperti ini ya. Tuh, memang proses yang panjang atau lama itu pasti akan lebih menghasilkan roti yang lebih lezat. Kalau udah, siapkan alas kerja, olesi tipis dengan margarin.
agar tidak melekat karena adonan ini cukup lunak. Nah, ini kita folding, padatkan seperti ini. Ini akan aku potong menjadi sekian bagian setiap gram. Setiap bagian itu beratnya 55 gram. Nah, sekarang kita rounding dulu ya. Caranya seperti ini, ditekankan pada papan kerja. Kalian akan merasakan seperti busa itu. Apalagi kalau masih ada udara-udara di dalamnya. Itu akan bergemericik-gemericik kecil gitu loh. Nah, sampai kalian bulatkan ini sampai terasa padat. Jadi harus padat roundingnya. Ini adalah cara termudah menurut aku ya. Tapi gunakan cara rounding yang mana menurut kalian lebih mudah. Nih, ditekankan pada papan kerja, semua sambil disatukan seluruh tepiannya, letakkan bagian halus di permukaan atas. Tahapan rounding ini juga sangat penting ya, sangat berpengaruh untuk hasil roti. Kalau udah selesai semua, kita dapatkan 8 buah, kita istirahatkan dulu 10 menit agar adonannya rileks. Nah, kalau udah, kita mulai dari urutan yang pertama. Ambil satu bagian, taburi tipis aja dengan terigu, karena adonannya lunak agar tidak melekat ya. Dan akan kita rounding. Kita pipihkan bentuk lingkaran seperti ini. Nah, terus aja ketipisannya sedang. Jangan lupa dibalik ya. Jadi tahapan pembuatan roti yang benar itu kalian harus perhatikan dari awal. Pencampuran, gramasi, prosesnya, itu semuanya saling berkaitan. Nah, ini kita lipat jadi 2, jadi seperti pastel. Ini kurang lebih diameternya tadi itu sekitar 16-17. Dan akan kita beri isian. Ini isian paling favorit banget ya, caranya mudah dan hasilnya enak banget. Jadi parutan keju campur dengan susu bubuk dan gula pasir. Anak-anak suka banget. Tapi kalau untuk isian ini boleh sesuai selera. Kejunya dibuat batangan juga nggak masalah atau bisa diisi selai coklat. Nah, sekarang kita gulung dari ujung ke tengah, ujung kiri ke tengah, ujung kanan ke tengah. Jadi bentuknya segitiga seperti ini. Kemudian aku siapkan loyang diameter 18 cm. Olesi tipis dengan margarin, taburi terigu atau dialasi dengan baking paper juga nggak masalah. Kemudian kita susun. Nah, satu lagi ya. Jadi gitu, roti kita itu tidak akan keras. Normalnya roti itu sampai 3-4 hari, lebih dari itu akan bulukan karena proses ragi tadi ya. Dan kita tidak menggunakan apa? Natrium propionat atau pengawet roti. Jadi umumnya roti akan bertahan selama 3-4 hari dan akan tetap lembut, tidak terubah rasanya, asalkan proses, cara, dan tahapannya itu semua kalian lakukan dengan benar. Nah, gimana caranya? Ya harus mempelajari, dipahami, juga rajin mencoba. Pasti hasilnya akan bisa. Semuanya perlu proses karena kita semuanya dimulai dari nol. Itu yang aku alami. Kalau masih tepungnya masih 1-2 kilo gagal, kalian terus udah putus asa. Aduh, kapan akan bisanya? Harus banyak tepungnya ya kalau mau berhasil. Tapi nggak mesti juga. Ada juga orang yang mencoba 1-2 kali itu udah langsung jadi. Jadi setiap orang tuh berbeda. Setiap tangan berbeda. Nah, ini kalau udah selesai semua, kita pipihkan dulu permukaannya agar nanti melembungnya merata ya. Kemudian masukkan lagi ke dalam plastik, final proofing. Kita siap tunggu waktu mengembangnya sampai 80% sesuai suhu ruang. Nah, ini kita siapkan bahan olesan, 1 kuning telur dan 1 sendok teh susu evaporasi. Selain evaporasi, kalian boleh menggunakan susu bubuk dicampur dengan air juga nggak masalah ya. Nah, ini cukup agak sedikit kental. Kalau mau agak lebih encer, ditambahkan lagi 1 sendok teh air susunya. Nah, sekarang kita lihat nih udah mengembang ya. Tuh. Jadi walaupun tanpa ulen dan mixer, kita tetap harus mendapatkan dough yang kalis elastis. Caranya gimana? Ya caranya tadi seperti tahapan yang udah kita lakukan dari awal tadi ya. Nah, sekarang kita oles. Ini setelah mengembang 80% dan 10 menit sebelum masuk oven, kita oles dengan kuning telur,
perlahan, gunakan kuas yang halus. Dan sekarang aku taburi dengan keju mozzarella. Ini opsional, boleh kalian taburi dengan gula pasir atau keju cheddar yang diparut tuh nggak masalah ya. Oke, ini siap kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit. Tapi aku 23 menit, 5 menit terakhir matikan api atas, jadi hanya api bawah saja. Tapi semuanya itu tentunya sesuai dengan oven kalian masing-masing, karena setiap oven itu berbeda. Aku aja dengan resep asli itu nggak sama ya waktu pemanggangannya. Jangan terlalu kelamaan juga. Kalau bagian atas kalian itu terlalu kecoklatan, nanti hasilnya akan keras permukaan atasnya. Begitu juga jika permukaan bawahnya terlalu matang, hasil rotinya akan keras. Nah, ini selagi panas olesi permukaannya dengan butter atau margarin. Ini dia hasilnya, siap kita pindahkan dulu ke cooling rack selagi panas agar nanti bagian bawahnya itu nggak basah lembab beruap ya. Nah, itu juga yang bisa bikin jamur pada roti itu cepat mampir. Jadi usahakan roti ini diangin-anginkan sampai tidak panas lagi. Ini dia hasilnya. Cakep banget, melembung, lembut, empuk. Walaupun hanya menggunakan sejumput ragi juga tanpa ulen dan mixer. Ya nih, cakep banget nih bagian bawahnya. Duh, seneng sekali kalau lihat hasilnya seperti ini. Kalian pasti semua bisa ya. Bikin roti yang jenis satu ini termasuk santai ya. Kalian bisa buat adonannya malam. Esok paginya tinggal dieksekusi. Bisa lebih singkat waktunya. Nah, ini ya. Sekarang tibalah waktunya kita untuk pencet-pencet. Ini empuk dan lembut banget. Dan akan kita sobek. Ini udah nggak panas lagi ya. Jadi kalau udah nggak panas lagi, lebih baik kalian simpan di dalam plastik yang tertutup rapat atau wadah kedap udara. Itu akan menjaga roti kita tetap lembut dan lembab. Nah, ini seratnya kalian bisa lihat waktu kita sobek, cakep banget. Dan udah bisa dibayangkan kelembutannya dengan isian keju susu gula tadi. Tuh nih ya, coba kita coba lagi. Nih, caranya sangat mudah. Dan kalian wajib coba. Kalau kalian udah coba, tolong testimoni hasilnya ya pada komentar. Oh ya, seperti biasa, aku tuh selalu kebingungan kalau memberi nama roti buatanku ya. Terkadang kan ini emang penuh dengan modifikasi. Jadi, tolong beri nama untuk roti ini dan tulis juga di kolom komentar. Oke? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.